Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menuntun langkah-langkah setiap orang benar. Kita orang benar hidup oleh iman di dalam Yesus Kristus, dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita buka hati kita menerima kebenaran firman. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang setia, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa menuntun kehidupan anak-anak-Mu. Kami serahkan dalam pemberitaan firman Tuhan, apa yang hamba-Mu sampaikan, Tuhan Yesus urapi, memberkati umat jemaat-Mu, sehingga kami semua menjadi pelaku firman Tuhan. Kekuatan yang baru Engkau nyatakan bagi kami. Roh Kudus urapi, tuntun dan memberikan penghiburan dan kekuatan lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan Oktober dengan seri khotbah Stars, yaitu bintang-bintang, kita sadari bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi dan juga bintang-bintang yang ada. Kita sebagai manusia, Dia mengenal kita pribadi pas pribadi, di mana bintang-bintang Dia tahu namanya dan Dia menempatkan pada orbit, pada tempat di mana Ia berada. Kita apalagi seorang manusia yang dikasih Tuhan, dipilih Tuhan dan menyatakan kemuliaan-Nya di muka bumi ini. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di minggu yang kedua ini kita akan belajar tentang suara pembalaan berjudul The Bright Morning Star. The Bright Morning Star ini diambil dari Wahyu yang pasal terakhir, pasal 22. Wahyu pasal 22 ayat 16, saya membaca dalam bahasa Inggris, setelah itu nanti bahasa Indonesia. I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I'm the root and the offspring of David and the bright morning star. Sekali lagi, I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I'm the root and the offspring of David and the bright morning star. Yesus menyatakan dirinya sebagai keturunan Daud, the bright morning star, bintang timur yang gilang gemilang. Di ayat 16 bahasa Indonesia, Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini. Kepadamu bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Kita sadari bahwa di dalam kitab Wahyu, konteks di mana Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, dia mendapatkan pewahyuan yang menyatakan kedatangan Yesus yang kedua kali dan menyatakan pesan Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kita lihat di pasal yang 22 ini, yang terakhir ini, bagaimana Rasul Yohanes mendapatkan pewahyuan ini dinyatakan pada kita. Siapa Yesus? He is the bright morning star. He is the offspring of David, the root and the offspring of David, and the bright morning star. Kita sadari bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, Dia adalah Alfa, Dia Omega, Dia yang awal, Dia yang akhir, Dia yang menguasai seluruh kehidupan manusia ada di dalam tangannya. Kita akan lihat di Wahyu pasal 22 dalam pengertian firman Tuhan, supaya kita sadari dalam menghadapi penghujung akhir zaman ini, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Kehidupan di dunia semakin sulit, semakin sukar. Namun bagi orang yang berharap dan percaya menantikan kedatangan Yesus, maka kehidupan kita senantiasa ada di dalam pelindungan Tuhan sampai kedatangannya yang kedua kali. Ada Yerusalem yang baru, Tuhan nyatakan kota yang baru, Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya baru. Kita baca dari Wahyu pasal 22 ayat 1. Lalu Ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Kita yakin dan percaya bahwa ada penglihatan pewahyuan ini yang diberikan pada Rasul Yohanes, menyatakan kepada kita dalam konteks akhir zaman ini
bahwa air kehidupan yang jernih itu yang menyegarkan, yang mengalir keluar dari tahta Allah, tahta anak domba, Yesus anak domba Allah. Di tengah-tengah jalan kota itu, seberang menyeberang sungai, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Kita sadari bahwa daun pohon tersebut dipakai menyembuhkan bangsa-bangsa. Biarlah kehidupan kita di akhir zaman ini, di mana kesembuhan dari tempat yang maha tinggi, yaitu tahta sucinya, kehadiran Tuhan, menyatakan kuasanya menyembuhkan bangsa-bangsa. Kita sebagai utusan, sebagai saksi-saksi Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, membawakan kabar keselamatan, kabar kesembuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di mana sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan telah berikan kita kuasa di surga dan di bumi, yang Yesus memegang kunci dan diberikan pada kita sebagai orang percaya untuk membawa kabar baik, untuk memberitakan keselamatan, menyembuhkan yang sakit, dan menumpangkan tangan melepaskan yang terikat. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Bukankah ini kerinduan kita? Kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, muka dengan muka. Nama kita tertulis, namanya akan tertulis di dahi mereka. Kehidupan kita ada di dalam rencananya sampai penggenapan, di mana tubuh yang ada di fana ini diubah menjadi tubuh kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu penderitaan yang kita alami hari-hari ini, jangan kita menjadi putus asa, menjadi lemah dan tawar hati, tapi pandanglah kepada Yesus, pengharapan kita yang teguh. Dialah adalah bright morning star, di mana Dia bintang timur yang kilang gemilang, yang memberikan kita sebuah kepastian, pengharapan, kedatangannya segera datang. Siapkan hati kita senantiasa menjadi mempelai yang bijaksana, dengan sebagai gadis yang bijaksana, dipenuhi dengan urapan minyak, yaitu kuasa Roh Kudus mengalir, bekerja dalam hidup kita, senantiasa berdoa, berjaga-jaga, hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, berjaga-jaga sambil menantikan kedatangannya yang kedua kali. Kita hidup terus menjadi saksi dan bersaksi akan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Ayat 5, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Semua benda-benda penerang yang ada di bumi ini, matahari, bulan, semuanya itu tidak sebanding dengan cahaya kemuliaan Yesus Kristus, yaitu bintang fajar yang gilang gemilang. Dia yang menjadi yang lebih bercahaya, lebih dari matahari yang ada adalah ciptaannya. Matahari dan bulan, semua ciptaan penerang yang Tuhan ciptakan. Dan Tuhan katakan bahwa Dia yang menerangi kita, Dia yang memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Yesus lebih dari cukup buat kita. He's more than enough. Di mana Tuhan yang menerangi kehidupan kita, maka semua yang ada di dunia ini semua sirna dan tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Kedatangan Tuhan Yesus, kita tidak tahu persis kapan Ia akan datang. Namun tanda-tanda zaman, kita ada di penghujung ujung zaman. Untuk itu kita harus senantiasa mawas diri dalam kehidupan kita. Iman kepercayaan kita pada firman tidak goyah. Kita kedapatan setia melakukan firman Tuhan. Dan semua perkara di dunia yang sementara, biarlah itu bukan menjadi sebuah acuan kita, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan dalam hidup kita. Hati kita kuatkan, teguhkan hati untuk sungguh-sungguh memegang teguh firman Tuhan, janji-janji Tuhan, seperti minggu yang lalu suara pembalan, count the stars if you can. Dan kita pandang ke langit-langit, di mana janji-janji Tuhan pada Abraham. Kita sebagai orang percaya pada Yesus Kristus berhak menerima warisan janji Allah Israel kepada Abraham. Untuk itu
sebagai orang percaya, sekalipun kita belum secara kasat mata melihat, namun janji Allah, Dia tidak akan mengingkarinya, Dia akan menggenapinya. Bagian kita adalah menanti-nantikan, bagian kita adalah mempercayai, bagian kita adalah melangkah sesuai dengan iman yang Tuhan telah taruhkan, yaitu janji-janjinya. Kita melangkah. Kedatangan Tuhan Yesus, ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, kepada Yohanes, Rasul Yohanes, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dalam kitab Wahyu begitu kaya penglihatan pewahyuan yang diterima oleh Rasul Yohanes, mendapatkan pesan-pesan untuk gereja-gereja Tuhan. Ya, jemaat di Laodikia, jemaat di Sardis, jemaat yang ada, semuanya menyatakan, Tuhan menyatakan kehendaknya kepada jemaat Tuhan. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh. Untuk itu kita harus lebih lagi peka mendengarkan suara Tuhan di penghujung zaman ini. Biarlah kita dengar-dengaran, kita memberikan hati, perhatian, atensi, pikiran, pendengaran, terfokus dengan apa yang dikatakan Roh, yaitu dalam firman-Nya. Ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera, Yesus datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Nubuatan spirit of prophecy, yaitu Yesus sendiri, rohnya bekerja di dalam kita, lewat kehidupan kita, sehingga kebenaran firman Tuhan bukan logos tapi kehidupan, yaitu rema, yaitu yang Tuhan bicara kepada kita di dalam roh kita, dan kita menangkapnya sungguh-sungguh dengan manusia rohani, dengan telinga rohani kita menangkap. Bahkan juga mata iman kita melihat rencana Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Sekalipun mata jasmani kita seringkali tidak dapat melihat. Bahkan janji-janji Allah seperti yang diberikan pada Abraham, kenyataannya seringkali tidak sinkron dengan kondisi yang sudah lanjut usia, namun dia belum ada keturunan. Namun tetap percaya, apabila Tuhan sudah berjanji, maka Dia juga akan menggenapinya. Kita lihat di ayat 8, Wahyu pasal 22 ayat 8. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, malaikat yang menunjukkan kepada Rasul Yohanes ini, tetapi ia berkata padaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Tidak ada yang patut disembah, hanya Allah kita, Allah Israel, Allah Tuhan kita Yesus Kristus, hanya Dia yang layak. Sebagai hamba Tuhan, kita menyalurkan pesan Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, tapi kita bukan Tuhan. Kita adalah hambanya Tuhan, menyampaikan pesan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk sampaikan. Kita mengarahkan umat Tuhan untuk sembah kepada Allah. Sembah Allah yang benar, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yesus Kristus Tuhan kita. Bahkan malaikat-malaikat pun tidak layak untuk disembah. Hanya Yesus Tuhan yang layak disembah. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Ayat 10. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Hari-hari semakin jahat, bagian kita tetap mengejar kebenaran, terus hidup dalam kekudusan, menjaga apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita proses di pikiran. Biarlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, itu yang kita pikirkan. Kudus, kuduslah Tuhan. Allah itu kudus. Dia menghendaki kehidupan kita kudus. Kudus karena darah Yesus yang memakaikan
menyucikan, membersihkan hidup kita. Kehidupan kita setiap hari di dalam pengudusannya, kita hidup takut akan Tuhan, yaitu takut berbuat dosa. Pengudusan ini membenarkan kita, sehingga kita hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Ayat 12, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Orang yang berbuat jahat, mereka terus berbuat kejahatan, namun orang benar yang mau hidup dalam pertobatan, hidup dalam kerajaannya, terus kita dipacu untuk sungguh-sungguh memberikan hidup di dalam kebenaran. Sebab saudara, jeripaya saudara di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Upah kita besar di surga. Tuhan telah menjanjikan, yaitu membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Untuk mereka yang lakukan kebenaran, maka upah yang Tuhan sudah siapkan. Mereka yang melakukan kejahatan, mereka juga akan ditimpa oleh malapetaka. Untuk itu hari-hari ini sangat perbedaan kontras orang benar, orang yang takut akan Tuhan, dengan orang yang hidup dalam kefasikan, hidup dalam kelicikan, dalam dosa, hidup di dalam kemunafikan, sangat jelas terlihat. Untuk itu kita tidak perlu memusingkan diri dengan perkara di dunia ini. Kita mawas diri bagaimana kita hidupi iman kita di dalam kebenaran, di dalam Yesus Kristus. Ayat 13 kita baca bersama-sama, saudara terkasih. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Pernyataan Yesus, Dia yang memulai, Dia yang menyelesaikan, mengakhiri. Dia yang menyempurnakan, Dia yang pertama dan yang kemudian. Segala sesuatu ada di dalam genggaman kedaulatan kuasanya. Untuk itu, kehidupan kita yang pergumulan yang sementara ini, jangan menjadi kita tawar hati, menjadi kecewa. Namun kita kuatkan hati, saling mendorong, saling menasihati, saling mengingatkan saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, maupun di mana kita berada, komunitas. Mari membangun mesbah yang kudus, membangun kehidupan yang takut akan Tuhan dalam rumah tangga, mendidik anak, hidup di dalam kebenaran. Seluruhnya kita lakukan dengan sepenuh hati. Dalam proses perjalanan hidup kita sebagai manusia, kita tidak dapat melihat segala sesuatunya. Namun Tuhan yang mengetahui segala sesuatunya mengatur kehidupan kita. Dia tahu masa lalu kita, Dia tahu apa yang sedang kita alami, dan Dia tahu apa yang ada di depan kita. Untuk itu bagian kita adalah penyerahan diri. Penyerahan diri di dalam kehendaknya. Penyerahan diri mengikuti jalan-jalannya. Kita sangkalkan diri, pikul salib, ikut Yesus setiap hari. Maupun dalam perjalanan kita di bumi sampai kekal bersama Bapa di surga. Karena Yesus satu-satunya, Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, Dia adalah kehidupan. Tidak ada seorang pun datang pada Bapa kecuali melalui Yesus. Bagian kita terus hidup di dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus dalam kebenarannya. Kita lihat di ayat 14, berbahagialah mereka membasuh jubahnya, mereka memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Inilah perbedaan yang jelas. Orang benar hidup oleh iman, orang fasik hidup dalam kejahatan, dalam penyembahan berhala, dalam dusta, hoax, dan permainan konspirasi dengan kejahatan-kejahatannya, maupun juga semua yang terjadi, kebohongan-kebohongan, kelicikan manusia, itu tidak berkenan, tidak bisa dapat masuk di dalam kerajaannya. Itu orang benar jelas semakin dibenarkan. Kita sadari, terus lakukan yang benar. Ayat 16, ini adalah menjadi ayat kunci suara pembalahan hari ini. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang, the bright morning star. Apa yang tadi dituliskan
yang kita baca di pasal 22 ini khususnya, maupun di pasal-pasal sebelumnya pewahyuan yang diberikan lewat Rasul Yohanes, kita sadari semua kesaksian ini bagi jemaat-jemaat Tuhan mempersiapkan diri. Ya, sebagai hamba Tuhan, tugas sebagai hamba Tuhan mempersiapkan umat Tuhan hidup kudus, hidup takut akan Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan, memandang hanya kepada Yesus. Dia adalah pokok anggur yang benar, kita adalah ranting-rantingnya, kita tinggal di dalam Dia, dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah lebat. Yesus, Dia adalah tunas keturunan Daud, di mana Dia adalah raja yang memerintah di keturunan Daud. Dia bintang timur yang gilang gemilang. Semua yang ada yang di dunia ini, semua sirna dibanding dengan Dia yang kekal selama-lamanya. Begitu terang, gilang gemilang, di mana kita sadari the bright morning star, begitu indah sekali cahayanya, yaitu menghangatkan dan memberikan penghiburan, memberikan pengharapan. The bright morning star. Saat ini, ketika saudara letih lesu, bright morning star bercahaya, bersinar atas wajah saudara, kehidupan saudara, maka dalam kegelapan yang ada, terang telah terbit atas saudara. Untuk itu saudara izinkan Dia, terangnya menerangi, the bright morning star, Yesus Kristus dengan terang yang ajaib, Dia menerangi kehidupan saudara. Dia pelita bagi kaki kita, Dia adalah terang bagi jalan kita. Firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya adalah jawaban, rema dalam hidup kita. Saudara terkasih, saya memberikan dorongan, catat apa yang Tuhan perkatakan lewat firman-Nya, maupun dalam perjalanan kita perenungan, catat. Mungkin dari pembacaan kita, maupun kita dari khotbah, dari renungan yang kita baca. Mari kita belajar untuk dengar-dengaran, memasang telinga peka untuk mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki di hari-hari terakhir ini. Ayat 17, Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Di dunia ini, air yang ada itu sangat terbatas. Kita minum dan haus lagi. Namun Yesus, Dia adalah air kehidupan yang menyegarkan, menyehatkan, dan menyembuhkan, memulihkan, dan Dia memberikan kita hidup yang kekal selama-lamanya. Datanglah kepada Dia, datanglah menyembah Yesus Kristus adalah Tuhan. Hanya Dia yang dapat memuaskan hasrat kita manusia, tempat yang kosong, kehidupan kita yang hampa, yang tawar. Dia membuat jiwa kita manis kembali. Dia memberikan kita kekuatan yang baru, the bright morning star, maupun cahayanya menyinari kita di pagi hari ketika kita membangun mezbah doa, membangun mezbah penyembahan kita maupun pribadi, maupun yang waktu bersama keluarga, komunitas di mana kita berada, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan hadir. Kita lihat di ayat 18 sebagai penutup dan beberapa ayat sebelum penutupan kitab Wahyu. Ayat 18, Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Untuk itu harus kita mawas diri, kita tidak menambah-nambahkan sesuatu yang Tuhan tidak taruhkan, yang Tuhan tidak tuliskan, Tuhan tidak perkatakan. Kita harus mawas diri untuk perkataan iya, iya, tidak, tidak. Apa yang Tuhan firmankan, itu yang kita pegang. Lebih dari itu kita tidak menambah-nambahi. Karena itu sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat 19, dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Hari-hari ini, di mana ada nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu yang menambah atau mengurangi sesuai dengan agenda, keinginan pribadi dari kelompok tertentu, keinginan dirinya sendiri,
yang ditunggang oleh kuasa kegelapan, oleh roh jahat. Namun kita sebagai orang benar, jauhi dari kehidupan kita. Kita tidak menambahkan, kita tidak mengurangi, tetapi apa adanya. Yang Tuhan firmankan, itu yang kita beritakan. Itu yang kita pegang, itu yang kita percayai. Dan kita yakin percaya, perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup kita sampai kedatangan Yesus yang kedua kali menjemput kita. Ayat 20, ini hal yang luar biasa. Menantikan kedatangan Yesus dengan hidup berjaga-jaga. Ayat 20, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, Aku datang segera." Kita katakan, amin, datanglah Tuhan Yesus. Ini kerinduan kita semua. Semua dunia yang ada fana. Kita rindu kedatangan Tuhan Yesus. Sementara kita masih ada di bumi sampai kedatangannya, kita terus melakukan kehendaknya, pemberitaan Injil, terus hidup di dalam kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Kitab Wahyu ditutup dengan beberapa ayat terakhir ini. Kerinduan kita menantikan kedatangan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Biarlah kita sebagai orang percaya yang selama di muka bumi ini, biarlah kita kedapatan orang benar hidup oleh iman sampai mati, sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami sadari kedatangan-Mu yang kedua kali segera, dan kami tidak tahu persis kapan. Biarlah umat-Mu Tuhan, kehidupan tetap takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Kami akan percaya hari-hari yang sulit ini, kami tidak mau goyah ataupun tidak menjadi tawar hati, namun kami memandang kepada Engkau Yesus, the bright morning star. Engkaulah pengharapan kami. Kau berikan kekuatan yang baru bagi umat-Mu yang saat ini letih, lesu, dan berbeban berat. Berikan kelegaan, kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus pengharapan yang hidup, the bright morning star, bintang timur yang gilang gemilang. Nyatakan kuasa-Mu, kehadirat-Mu di dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus menjadi sembuh. Dan Kau ubahkan juga tubuh yang fana ini menjadi tubuh kemuliaan-Mu Tuhan, yang Kau nyatakan ketika Engkau datang kedua kalinya. Terima kasih Bapa, maupun hal-hal dunia yang ada yang gelap ini, orang yang hidup dalam kefasikan semakin jahat, namun kami sebagai orang benar terus hidup di dalam rencana-Mu, peka melakukan kehendak-Mu, takut akan Tuhan. Kau berkati umat-Mu Tuhan, maupun gereja-gereja Tuhan bangkit, maupun pesan Tuhan bagi umat Tuhan supaya kami peka mendengarkannya dan melakukannya. Roh Kudus urapi di gereja-gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami hanya menyembah satu Allah, Yesus Kristus, Raja kami, Raja di atas segala raja. Tidak ada yang lain, hanya Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati pemerintah kami yang takut akan Tuhan. Kami percaya maupun segala masalah-masalah dihadapi yang ada di negara kami, bersama-Mu Yesus, kami semua dapat melewati semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Saat ini saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mengundang saudara yang mempunyai anak-anak berumur 3 sampai 12 tahun dapat bergabung bersama-sama kami di Cornerstone Kids hari Sabtu onsite jam 3 sore di Golden City Mall, Jalan Wahab Syamin, nomor 2 sampai 8. Kegiatan rohani anak-anak dalam bahasa Inggris hari Sabtu ini jam 3 sore. Tuhan Yesus memberkati.